Baik, berdoa selesai. Oke. Oke. Nah, jadi tuh Oke, ini suaraku udah masih kecil ya? Udah kenceng. Oke. Berarti salah dan Oke, baik. Nah, jadi tuh kita kayak ke record aja. Oke, jadi kali ini kita ngebahas tentang financial management atau manajemen keuangan. Nah, di mana pada pertemuan kali ini untuk yang manajemen keuangan itu dibagi menjadi dua bab atau dua chapter untuk satu pertemuan. Nah, di mana yang pertemuan pertama kita akan ngebahas tentang getting started principle of finance seperti itu. Nah, tujuan pembelajar di slide ini kan nih yang dipakai tuh slide yang dibuat oleh tim dosen ya. Nah, jadi tuh pasti disampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini apa. Baru di sini ada overview nanti perkenalan tentang finance. Baru 3 jenis organisasi bisnis, tujuan manajemen keuangan, dan terakhir tentang 5 prinsip dasar keuangan. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran di sini tuh pertama itu memahami pentingnya finance dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda dan mengidentifikasi 3 keputusan bisnis utama yang dibuat oleh manajer keuangan. Nah, jadi kan dibilang di sini itu kan kalau kita berbicara tentang finance itu kan emang ilmunya itu nggak cuma dipakai saat kita kuliah aja gitu kan teman-teman. Kalau dibilang kan kalau banyak orang bilang kayaknya aku banyak yang baca kayak di Stan Manifest tuh aku itu gimana sih sebenarnya ilmunya itu kan kalau kita lihat di real life kita itu belum tentu bisa kepake semua ilmunya gitu kan maksudnya artinya ya mungkin bisa beberapa ilmu yang dipakai tapi kan nggak semua. Nah tapi kalau dalam finance ini karena emang dia dibilang kayak apa penting untuk kehidupan pribadi berarti kan kita sebagai yang mempelajari pasti nanti kalau kita memahami baik tentang finance ini berarti kita nanti pengelolaan terhadap keuangan kita itu lebih baik gitu kan. Nah sama profesional juga yang dari entitas juga pasti dalam mengelola finance-nya juga harus baik gitu ya. Baru di sini itu mengidentifikasi kunci perbedaan di antara 3 bentuk legal utama bisnis gitu. Baru memahami peran manajemen keuangan di dalam perusahaan dan tujuan untuk membuat pilihan-pilihan keuangan. Nah, jadi kalau di dalam nomor 3 ini kan kita kalau kemarin sudah belajar tentang manajemen keuangan di kelas, kan di sini manajer keuangan di dalam perusahaan itu tujuan itu kadang kayak bagaimana sih cara untuk membuat keputusan yang membuat investor itu merasa puas gitu kan. Nah, itu kita kalau dalam manajemen keuangan ini juga menempatkan posisi kita itu sebagai chief financial officer. Jadi kita sebagai yang manajer keuangannya, kita yang mengatur bagaimana jalannya suatu operasional dari bisnis atau perusahaan gitu. Sedangkan yang keempat itu menjelaskan 5 prinsip finance yang membentuk dasar manajemen keuangan baik itu bisnis maupun individu. Nah, ini kalau teman-teman pasti udah belajar ya tentang time has value money gitu-gitu kan. Gitu. Nah, jadi kita masuk aja. Nah, di sini itu finance yang overview-nya, gitu ya teman-teman.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan finance itu? Nah, finance itu adalah studi tentang bagaimana orang dan bisnis mengevaluasi investasi mereka dan meningkatkan modal untuk mendanainya. Jadi, dari sini kan dibilang finance itu tentang bagaimana orang mengevaluasi. Berarti dia tuh kayak bagaimana ilmu untuk mengelola keuangan, kan? Karena di sini tuh kan dibilang finance itu bisa apa namanya? Finance itu kan kalau diartikan nih ke dalam bahasa Indonesia berarti kan keuangan. Nah, dalam hal ini berarti kan di sini tuh studi tentang bagaimana orang itu mengelola keuangannya, gitu kan. Jadi di sini dia artinya di sini kan dia kalau fokusnya itu kan di sini ya bagaimana bisnis mengevaluasi baru meningkatkan dan mendanainya gitu. Nah, kalau kita lihat dalam keadaan real life-nya gitu kan setiap orang pribadi gitu kan maupun bisnis pasti harus memikirkan ataupun memperhatikan investasi seperti apa sih gitu kan. Dia misalnya udah ada investasi nih di bidang misalnya saham, properti maupun obligasi gitu kan. Nah, jadi dari investasi itu bagaimana keadaan investasi mereka, apakah sahamnya bagus, apakah obligasinya bagus gitu kan. Nah, kalau dia sudah investasi pasti kan ada keinginan untuk meningkatkan investasinya gitu kan. Nah, kalau meningkatkan investasi berarti dia harus membutuhkan namanya modal gitu kan. Jadi kalau untuk meningkatkan investasi berarti kita butuh juga meningkatkan modal kita. Nah, jadi untuk meningkatkan modal kita itu pasti kita membutuhkan yang namanya dana gitu kan. Nah, jadi makanya dari finance ini kita bisa tahu gitu kan. Misalnya investasi ini bagus nih. Oh ya, kalau misalnya bagus, kita harus dapat modal dari mana ya gitu ya. Kalau misalnya modal yang dulu cuma sekian gitu kan, baru kita pingin karena merasa investasi ini karena kita sudah evaluasi, oh investasi ini bagus ternyata. Jadi kita harus ya kita tingkatkannya investasi yang seperti ini gitu kan. Nah, baru kita mencari sumber dananya dari mana gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, baru yang kedua itu tentang 3 pernyataan dasar yang ditujukan kepada studi tentang finance, gitu kan. Nah, yang pertama itu investasi jangka panjang apakah yang harus diambil oleh perusahaan, gitu kan. Nah, jadi di sini tuh kan nggak semua investasi itu cocok ya bagi setiap perusahaan, gitu kan. Jadi dari pernyataan ini tuh yang perusahaan itu seperti perusahaan yang bagaimana sih, maksudnya saham investasi yang seperti ini nih yang cocok untuk perusahaan yang ini gitu loh. Jadi nggak boleh kita tuh kayak ikut-ikutan gitu ya. Kadang kan ada orang kan kalau sekarang itu kalau misalnya kita tarik ke pribadi gitu kan, orang itu investasi tuh kayak ikut-ikutan orang gitu ya. Meskipun dia belum tahu sih bagaimana investasi yang benar itu, tapi mereka udah coba terjun langsung gitu. Jadi ibaratnya aku belum paham nih tentang bagaimana ataupun memahami pasar saham gitu ya. Tapi orang-orang itu langsung masuk aja gitu investasikannya berapa gitu kan. Alhasil jadi ketika terjadi kerugian, dia kayak jadi merasa jatuh gitu, depresi gitu. Jadi seolah-olah dia tuh nggak tahu investasi apa yang cocok sebenarnya sama dia gitu loh. Kalau dia nggak tahu invest saham, ya udah nggak usah invest saham, bisa coba yang lain gitu kan, bisa coba obligasi gitu kan, ataupun dia bisa buat kayak deposit atau giro. Jadi ibaratnya ya seperti itu, jangan langsung terjun langsung kalau kita belum paham gitu, kalau kita belum tahu gitu kan. Nah, baru yang kedua itu bagaimanakah perusahaan meningkatkan uang mereka untuk mendanai investasinya. Nah, jadi kan kalau misalnya nih tadi kita lanjut nomor 1, kita udah tahu nih investasi seperti ini tuh cocok buat kita gitu kan. Ya udah kalau udah kita ngerasa cocok, pasti kita pingin bagaimana investasi kita ini dapat berkembang gitu kan, dapat menjadi lebih banyak lagi lah istilahnya. Nah, pasti kita kan namanya membutuhkan uang gitu ya. Di sini dibilang meningkatkan uangnya.
Nah, di sini tuh kayak dia meningkatkan uang mereka gitu kan. Nah, yang ketiga itu tentang bagaimana cara terbaik perusahaan itu dalam mengelola arus kasnya dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan. Nah, kenapa sih di sini dibilang untuk menggunakan arus kas gitu kan? Karena kan kalau kita lihat tuh di perusahaan itu, kalau kita lihat misalnya dia mengalami profit misalnya gitu kan, dia itu meskipun dia mengalami profit kan belum tentu profitnya itu isinya yang arus kas semua gitu kan. Misalnya kalau kita lihat dapatlah perusahaan XYZ itu income gitu ya, maksudnya net income-nya positif gitu kan. Dia misalnya 2 juta. Sebentar ya teman. Nah, jadi kan kalau kita berbicara tentang yang nomor 3 ini, dia tuh kan bagaimana cara terbaik perusahaan dalam mengelola arus kas yang terkait dengan kegiatan sehari-hari. Nah, jadi di sini tuh kan perusahaan itu seperti aku bilang, misalnya kita sebut aja perusahaan XYZ, itu punya yang namanya net income, itu kan teman-teman. Jadi net income-nya ini kita bilang aja senilai bisa aja 1 juta. Nah, jadi dari yang namanya net income ini kita nggak tahu isinya apa aja sih, maksudnya bisa aja kan dari isi net income ini dia tuh ternyata dapat piutangnya itu banyak gitu kan, piutangnya dapat banyak, earn-nya juga banyak gitu kan, baru ada kas gitu kan. Tapi kan kita lihat dari sini tuh porsi yang mana lebih dominan gitu kan. Misalnya ternyata dari sini tuh kan piutangnya itu sebanyak 990.000. Sedangkan untuk yang cuman kasnya aja cuma 10.000. Nah, jadi kan kalau misalnya dia tuh kalau yang berbicara tentang piutang ini kan kita nggak tahu ya piutang ini bisa kapan tertagihnya gitu kan. Bisa aja kan ada dia tuh piutang yang tanggal tanggal jatuh temponya itu, maksudnya ada yang piutang yang tertagih, ada yang ternyata ada piutang yang nggak terdapat tertagih gitu ya. Jadi seolah-olah dia tuh mencerminkan keadaan perusahaan yang baik gitu kan, karena dia namanya net income, tapi kita nggak tahu arus kas itu bagaimana, laporan arus kasnya. Jadi kalau dilihat dari sini tuh kan kalau cuma di sini tuh kita nggak tahu ya dari 990.000 ini kapan bisa cair piutangnya gitu kan. Nah, jadi kan kalau misalnya cuma 10.000, bagaimana dia menjamin kegiatan operasionalnya sehari-hari gitu kan di perusahaan. Nah, jadi kenapa sih kalau dibilang dalam manajemen keuangan ini yang fokus yaitu kita itu adalah namanya kayak apa sih di laporan arus kasnya gitu, yang berbau dengan kas gitu kan. Karena kalau meskipun kalau kita kan berbicara tentang yang akrual gitu kan, kalau namanya akrual kan berarti semua bisa kita akui
bisa kita akuin gitu kan. Jadi kan berarti ada pendapatan bisa yang pendapatan seperti apa yang diakui gitu kan. Tapi kalau di sini tuh kayak fokus itu lebih kayak kita tuh kayak pendekatannya kayak cash basis gitu sih. Nah, yang selanjutnya itu mengapa mempelajari finance? Nah, pengetahuan tentang alat-alat keuangan merupakan hal penting dalam membuat keputusan. Nah, jadi di sini tuh mengapa mempelajari finance itu? Yang pertama kalau dibilang kalau kita gampangnya itu kita tuh jadi mengetahui gitu kan. Jadi ini di sini tuh disebut sebagai kayak apa sih namanya? Pengetahuan tentang instrumen keuangan gitu kan. Jadi kan kayak aku bilang pertama tadi, kan kalau misalnya kita belajar misalnya suatu pelajaran, aku nggak mengucilkan matkul misalnya kayak akbi gitu kan, kita nggak tahu sebenarnya kan kalau kita terjun langsung itu seperti apa di luarnya gitu kan. Maksudnya kita tuh kayak AKM juga masih abstrak gitu kan, jadi kita nggak tahu kondisi nyata dari mata kuliah yang kita pelajari itu seperti apa gitu. Tapi kan kalau kita belajar tentang finance, nah itu kan bisa kita terapkan gitu. Maksudnya kita bisa ada actionnya gitu loh. Jadi dia itu sebagai pengetahuan baru gitu ya. Apalagi ini kita sebagai mata kuliah baru juga ya. Maksudnya yang di semester ini maksudnya kita baru masuk. Baru yang kedua itu bisa kita katakan dalam mempelajari finance itu kita dapat mengetahui cara pengelolaan keuangan gitu ya. Namanya manajemen berarti kan itu manajemen berarti pengelolaan. Nah, jadi kita kalau manajemen keuangan berarti dalam pengelolaan keuangan gitu ya. Kayak kita tuh belajar bagaimana sih kita mendapatkan hasil yang baik lah gitu ya. Baru terakhir itu mengetahui sumber-sumber pendanaan. Jadi kalau kita dalam mempelajari finance itu nanti kan ada kita interaksi gitu ya dari berbagai, misalnya kayak kita bisa kayak pasar modal gitu kan, kita bisa menjadi pasar keuangan. Jadi ibaratnya kita bisa dapat sumber dari dana dari sana gitu. Nah, di sini itu ada namanya 3 jenis organisasi bisnis. Nah, di sini tuh ada bentuk usaha, perusahaan perseorangan, persekutuan, dan korporasi. Nah, kalau untuk perusahaan perseorangan itu jelas namanya perseorangan, berarti di sini perusahaan yang dimiliki satu individu ya, gitu kan, dan bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi bangkrut terhadap perusahaannya itu. Nah, sedangkan kalau persekutuan atau kita sebut kayak partnership gitu kan ya, dia itu dimiliki oleh lebih dari 2 orang atau sama dengan 2 orang gitu kan. Sehingga keuntungan atau kerugian dibagi secara proporsional gitu, tergantung berapa modal yang disetor pertama kali. Nah, yang terakhir adalah korporasi. Nah, korporasi atau PT ini perusahaan terbatas itu adalah bentuk usaha legal. Nah, yang terdiri dari yang namanya stockholder sama yang owners gitu. Nih, penjelasannya itu di sini. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Suatu bisnis yang dimiliki oleh individu tunggal yang menguasai seluruh keuntungan perusahaan dan bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap utang perusahaan gitu. Jadi misalnya kalau misalnya nih baru ya, nah di sini perusahaan jenis ini biasanya menambah uang dengan menginvestasikan modal sendiri, ya, menginvestasikan modal sendiri dan dengan meminjam uang dari bank. Nah, jadi semisalnya nih, perusahaan perseorangan tadi itu kan perusahaan yang didirikan oleh satu orang, itu gampangnya. Nah, jadi kalau berbicara tentang perusahaan perseorangan, berarti ini ketika dia untung banyak, berarti ya kita sebagai pemiliknya akan mendapat keuntungan juga yang besar gitu. Artinya karena itu modal kita semua, berarti kan otomatis apabila ada untung, untungnya akan langsung masuk sebagai kita akui sebagai pendapatan kita semua seperti itu. Nah, jadi semisalnya nih saya ingin mendirikan sebuah usaha, misalnya usaha rumah makan. Nah, jadi ketika kita mendirikan rumah makan ini, kita itu
meminjam uang dari bank gitu kan. Jadi kita membuat bisnis kita itu dari kita ngutang ke bank atau minjem ke bank. Nah, tapi suatu saat karena misalnya kalau kita lihat kayak pandemi gitu kan, rumah makan kita ini ternyata tidak menghasilkan gitu. Jadi alhasil kita nggak ada pendapatan dari rumah makan itu gitu kan. Jadi meskipun seperti itu kan kita tetap harus namanya bayar utang kita kepada bank. Dan jadi seolah-olah meskipun bisnis kita itu kayak apa namanya macet gitu kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah nggak bisa lagi dipakai dari bisnis itu, nanti dia itu sampai ke harta pribadi dari pemilik ini akan terikut gitu ya. Jadi kalau cuman misalnya utang kamu yang pinjam kepada bank itu misalnya 100 juta, tapi kamu udah bayar cuma sampai ngejual bisnis kamu itu cuma 60 juta, berarti nanti 40 juta ini nanti akan kamu akalin gitu, bisa aja pakai nanti harta yang kamu milikin sampai pokoknya penting sampai lunas gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya nggak bisa bayar, pasti nanti masuknya ke harta pribadi milik kamu gitu. Nah, di sini tuh ada kelebihan dan ada yang namanya kekurangan. Nah, kalau kelebihannya itu adalah mudah untuk dimulai. Kenapa mudah untuk dimulai? Karena namanya juga dia hanya berdiri dari satu orang saja. Berarti kan dia ya udah kalau aku mau bikin perusahaan perseorangan ya udah bikin gitu kan. Kalau enggak ya enggak. Jadi ya tergantung kitanya gitu. Jadi enggak ada terlalu enggak dipersulit lah gitu ya. Baru tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain dalam mengambil keputusan. Nah, untuk yang ini kita kan juga namanya sendiri gitu ya, perusahaan sendiri, maksudnya perusahaan yang anggotanya sendiri. Ya udah kita pingin ngebuat kebijakan seperti ini gitu kan. Ya udah, nggak usah pala kita ambil dari kita nggak usah pala dengar dari pihak lain, karena itu kan orang perusahaan kita sendiri, kita yang anggotanya, kita pemiliknya. Jadi ibaratnya ya apa yang kamu pikirkan bisa jadi kamu langsung buat keputusannya gitu tanpa ada kayak masukan dari pihak lain. Baru selanjutnya pajak yang dikenakan adalah pajak tarif atau individu atau perorangan, PPh lah kita bilang. Karena kalau dibilang dari sini di bisnis itu misalnya kamu buka rumah makan seperti aku bilang tadi, kamu dapat pendapatan dari rumah makan itu misal 10 juta. Nah, jadi kan di situ kita bukan dianggap itu sebagai badan gitu ya, tapi lebih ke sifatnya tuh kayak usaha kita gitu, kayak jadi pekerjaan kita. Jadi ya udah kalau misalnya kamu dapat nanti 10 juta ini diakui sebagai pendapatan kamu, nanti tinggal menghitung bagaimana mekanisme penghitungan PPh-nya gitu ya. Nanti dapat berapa PPh-nya. Jadi yang dikenakan tuh PPh yang orang pribadi, PPh apa? Baru kekurangannya itu bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan gitu. Jadi sebenarnya kayak aku bilang tadi, misal terjadi macet gitu ya usahanya sehingga nggak menghasilkan dana, ya mau nggak mau si pemilik perusahaan perseorangan ini harus mau mengeluarkannya dari dari harta miliknya sendiri gitu ya. Selanjutnya yang ada business case on the death of the proprietor. Nah, jadi kalau ini gampang bahasanya, kita lihat itu kayak ya udah kalau pemilik dari perusahaan perseorangan ini meninggal, berarti bisnisnya juga akan meninggal. Ya meskipun itu real nyatanya tuh nggak seperti itu juga gitu ya. Misalnya kalau pemilik misalnya dari rumah makan ini gitu kan meninggal, pemilik pertamanya meninggal, bisa saja kan bisnisnya itu akan diwariskan ataupun diteruskan kepada anaknya ataupun saudara-saudara, jadi nggak mati. Tapi secara teori ini sih yang dimaksud dengan si business case on the death of the proprietor gitu. Selanjutnya kekurangannya itu ya lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Nah, kenapa? Karena ya balik lagi, dia itu kan modalnya cuma modal sendiri ya teman-teman. Jadi namanya modal sendiri, ya dia nggak, ya udah kalau modal kamu terbatas, ya cuman segitu aja lah. Orang kamu nggak ada temannya gitu kan, kamu nggak punya teman untuk
ataupun untuk berbisnis bareng gitu kan. Jadi hasil modal yang kamu miliki itu aja yang kamu putar-putar untuk mengimprove si perusahaan yang kamu miliki itu. Nah, kita selanjutnya. Nah, di sini tuh ada general partnership. Nah, apa persekutuan. Nah, itu adalah suatu gabungan dari 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Nah, kalau untuk partnership mungkin teman-teman udah pasti paham, karena kita udah belajar juga di pengakun. Nah, di situ kan partnership itu kalau kita lihat misalnya ada perusahaan persekutuan misal, atau kita sebut aja partnership misalnya dari XYZ gitu kan, perusahaannya XYZ. Nah, jadi di mana XYZ ini terdiri dari masing-masing anggotanya yang dimana itu ada X, Y, dan Z. Nah, di sini kan kalau kita lihat dari definisinya, itu kan suatu gabungan dari 2 atau lebih. Nah, di sini kan dia sudah lebih dari 2 orang. Di sini terdiri dari 3 orang gitu kan, yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Nah, jadi kalau dibilang dari 3 orang ini, mereka tuh kayak jadi membentuk kelompok kan, di mana mereka bertiga ini sama-sama gitu kan berusaha untuk memperoleh keuntungan bisnis. Nah, jadi misalnya dari 3 orang ini pingin ngebuat rumah makan gitu kan, di mana si X ini punya modal disetorkan ini misalnya cuman dari itu kayak 50% dari punya dia ya, apa misalnya yang tadi dia bagian membeli lahannya atau gimana gitu kan. Jadi dianggap sebagai dia itu sudah menyumbangkan sebanyak 50%. Nah, sedangkan 25% juga milik si X gitu kan. Nah, misalnya dia kayak ngebangun gedungnya, dia tuh ngemodalin dari situ. Baru misalnya kalau yang Z ini kayak dia tuh dari kegiatan operasionalnya gitu kan. Misalnya dia kayak pertama itu kena modal untuk kegiatan operasional itu kena sekian duit gitu kan, atau bisa kalau kita buat ke persen itu baru 25%. Nah, jadi dari kesini misalnya kalau ada keuntungan dari si partnership ini, nanti keuntungan itu bakal dibagi sesuai proporsional dari si modal yang disetorkan si masing-masing anggota terhadap si partnership tersebut gitu. Nah, jadi dari sini tuh kelebihannya apa aja dan kelemahannya apa aja. Nah, kelebihannya itu relatif mudah untuk dipahami. Nah, kenapa relatif mudah untuk dipahami? Kalau berbicara seperti yang tadi, di sini kan mudah untuk dimulai ya, kalau perusahaan perseorangan. Nah, tapi kalau untuk yang namanya partnership, dia itu relatif. Maksudnya, dia itu middle antara, maksudnya dari segi memulai itu, dia itu lebih susah dari perusahaan perseorangan, tetapi lebih mudah dibandingkan dengan namanya nanti korporasi atau perusahaan terbuka itu. Nah, jadi ibaratnya ya karena namanya kita pingin memulai persekutuan ataupun partnership, pasti kita membutuhkan kayak apa sih? Kayak masukan-masukan gitu dari misalnya yang punya modal gitu kan. Kalau kita tuh bikin bisnis yang seperti apa gitu ya. Kalau seperti ini cocok nggak ya gitu. Jadi masih ada pertimbangannya gitu, karena udah 2 orang jadi ada 2 pendapat atau 3 pendapat gitu kan, jadi susah untuk menyatukannya gitu. Jadi meskipun relatif mudah tapi ya agak susah-susah dikit gitulah ya. Baru yang di sini tuh pajak dibayar dengan tarif pajak untuk perseorangan. Nah, sama aja artinya seperti yang aku bilang tadi, kalau kita dapat misalnya tadi dari partnership tadi dapat keuntungan kan dibagi sesuai proporsionalnya. Nah, jadi kayak aku bilang tadi, dari misalnya terdapat bisnisnya itu untung 10, bisnisnya itu dapat keuntungan misalnya 100.000. Ini keuntungannya. Nah, tadi kan aku bilang X itu persentase itunya 50%. Gitu kan, baru Y itu 25%, baru Z itu 25%. Nah, berarti kan dari sini tuh nanti kalau misalnya kita bagikan keuntungannya ini, berarti nanti si X itu dapat 50.000 kan.
baru Y dapat 25K, baru Z juga dapat 25.000. Nah, jadi dari masing-masing yang keuntungan ini, mereka bakal dikenain namanya tarif pajak perseorangan. Jadi seolah-olah itu dianggap jadi pendapatan penambah mereka. Jadi dikenain sebagai tarif PPH gitu ya, PPHOP-nya gitu. Baru dia tuh memiliki akses dana dari berbagai sumber atau dari para partner. Nah, jadi kan aku bilang semakin ini kan dia tuh mendirikan partnership itu kan terdiri dari beberapa orang. Jadi otomatis dananya juga nggak dari dia saja kan gitu kan teman-teman. Jadi baratnya aku Dipa sama sama apa yang temen aku gitu kan buat partnership. Nah, jadi modalnya itu kan nggak dari aku aja gitu kan, bisa aja dari Dipa, bisa jadi dari teman aku. Jadi akses dananya cukup lumayan lumayan relatif lebih gampang ya ketimbang dari perusahaan perseorangan tersebut gitu. Nah, di samping itu pasti namanya ada perusahaan pasti ada yang namanya kelebihan, ada yang namanya kelemahannya gitu ya. Nah, jadi kalau kelemahannya apa? Ya, kelemahannya sama. Di sini tuh para partner secara bersama-sama menanggung kewajiban secara tidak terbatas. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kan kalau misalnya nih, tadi kan kalau untung, dia tuh dibagi secara proporsional juga, gitu kan teman-teman. Nah, kalau untuk namanya rugi juga sama, seperti itu. Jadi dia dibagi juga secara berapa sih persentase yang dimiliki dia gitu. Jadi kalau misalnya rugi dia itu 100.000, misalnya berarti nanti si X itu nanti akan bakal nanggung 50.000-nya, si Y-nya itu bakal nanggung 25.000-nya, dan si Z juga nanggung 25.000-nya. Jadi istilahnya meskipun dia pembagian secara proporsional, untuk keuntungan maupun kerugiannya juga diakui secara proporsional seperti itu. Nah, jadi di sini yang kedua tuh biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan. Kenapa? Karena kan kalau kita bilang, misal tadi perusahaan yang XYZ, anggotanya yang XYZ. Nah, misalnya nih terjadi si Z itu mau keluar gitu ya. Jadi kalau dia misalnya mau keluar, kita kan agak relatif susah gitu ya. Jadi kita harus balikin modal dia gitu kan. Atau enggak syaratnya mungkin kalau kamu keluar, kamu harus cari pengganti kamu gitu kan. Setelah kamu cari misalnya kan si X dan Y ini ngerasa kalau yang penggantinya itu kayak bisa aja nggak mereka tuh nggak saling percaya gitu. Jadi namanya bisnis ini kan harus ada saling percaya ya antara setiap pemiliknya gitu. Misalnya kalau dari partnership ini pendirinya lah ya aku bilang si X Y Z tadi itu, misalnya dia pendirinya diganti, otomatis yang lain kan itu bisa aja kurang percaya gitu ya. Kayaknya sama yang kemarin itu udah tahu bagaimana kondisinya tiba-tiba diganti, jadi kan agak cukup cukup bisa sebagai kelemahan lah ya, maksudnya cukup yang menjadi kekurangan dari bisnis untuk pendirian bisnis yang secara partnership ini. Baru di sini adalah partnership persekutuan yang limited partnership, di mana itu terdapat dua kelompok, yaitu partner utama dan partner terbatas. Nah, partner umum itu menjalankan bisnis dan menanggung kewajiban secara tidak terbatas, sedangkan partner terbatas hanya bertanggung jawab terbatas pada modal yang diinvestasikan. Nah, jadi kalau bisa berbicara tentang partnership ini kayak itu kayak ada yang sekutu yang sekutu aktif dan ada nama sekutu pasif gitu ya. Jadi kayak ibaratnya dia tuh kayak terbagi gitu kan. Dia tuh di limited partnership itu dia tuh kayak di suatu partnership itu ada yang ngejalankan, ada yang cuma sebagai kayak penyumbang modal aja gitu kan. Contohnya misalnya gini, kita buka rumah makan gitu kan. Nah, rumah makan ini misalnya yang ngelola si X gitu kan. Tapi modal untuk rumah makan ini bersumber dari yang namanya si yang Y tadi gitu kan. Jadi misalnya kita ngebuka rumah makan, partnership, gitu membuka partnership. Nah, partnership ini yang menjalankan misalnya X, Y, Z. Nah, tapi modal untuk si partnership itu bukan bersumber dari si X, Y, Z ini, tapi bisa aja bersumber dari yang lain.
Nah, atau bisa saja si XYZ ini sudah ngasih sumber modalnya, baru ada yang lain juga sebagai penyuplai ataupun penyuntik dananya lagi. Jadi di situ ada namanya partner umumnya dan ada yang namanya partner terbatasnya gitu kan. Karena di sini kan partner terbatas itu hanya bertanggung jawab secara sebatas pada modal. Jadi kayak kita ngasih modal, nah yang ngelolanya itu si yang lainnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang korporasi, nah ini adalah bila dibutuhkan jumlah uang yang sangat besar untuk membangun suatu bisnis, maka bentuk organisasi adalah yang dipilih, adalah korporasi. Nah, jadi nama korporasi itu kan ibaratnya itu sudah yang besar gitu ya. Kalau kita lihat kayak PT Telkom gitu kan, PT Indofood gitu kan, di situ kan pasti untuk membuat bisnis yang bergerak di bidang korporasi gitu kan pasti membutuhkan dana yang banyak juga gitu kan. Jadi kalau dia banyak berarti kan dibutuhkan sumber-sumber dana juga yang luas gitu supaya dia tuh dana yang terpenuhin. Nah, di sini korporasi secara legal dimiliki oleh sejumlah pemegang saham atau pemilik perusahaan gitu. Jadi kan kalau namanya korporasi kita contohkan sebagai PT Indofood. Nah, dia kan sudah TBK gitu kan. Jadi ibaratnya dia itu pasti ada saham-sahamnya kan ya. Jadi ada pemegang saham-sahamnya. Jadi di setiap saham-sahamnya ini dia bisa kayak saham ini kayak menunjukkan kepemilikan kitanya gitu ya. Kalau kita berbicara seperti itu kan misalnya kalau kita punya saham di ini, berarti kan kita secara tidak langsung itu kita sudah seolah-olah kita kayak memiliki perusahaan itu, istilahnya seperti itu. Jadi kalau di korporasi itu dia kan sudah legal, jadi kalau sudah legal berarti dia sudah bisa kayak ngejual saham-sahamnya supaya dia mendapatkan namanya dana gitu ya daripada para investor untuk mengelola operasionalnya seperti itu. Nah, kita yang sebagai investor ini tuh kayak menjadi pemilik dari si perusahaan itu juga. Karena dibilang sahamnya itu kan kalau misalnya 100%. Nah, saham itu yang 25% itu aku punya loh, gitu loh. Aku udah investasi di sana itu 25%. Jadi seolah-olah aku sudah memiliki perusahaan itu, gitu. Nah, di sini tuh secara legal, korporasi berfungsi secara terpisah dari pemilik perusahaan. Nah, jadi korporasi bisa secara individu menggugat dan digugat. Nah, kenapa dibilang seperti itu? Karena biasanya untuk korporasi ini, dia itu kan sudah, untuk mendirikan korporasi ini kan izinnya itu banyak ya teman-teman. Pasti kalau dibilang itu kan untuk mendirikan korporasi itu salah satu syarat itu kayak dia itu harus datang ke Kemenkumham. Nah, jadi kan kalau untuk mendirikan korporasi itu pasti harus memenuhi persyaratannya. Misalnya dia harus punya omset sekian, dana sekian gitu kan. Jadi kalau dia seperti itu berarti kan dia kemungkinan misalnya berjalan dengan baik gitu kan. Oh ya berarti ini akan menghasilkan keuntungan seperti ini. Jadi bolehlah kamu dirikan perusahaan seperti itu gitu kan. Nah, jadi semisalnya korporasi yang kamu dirikan ini itu gagal gitu kan, jatuh, berarti kan udah kerugian yang terjadi di korporasi itu hanya sebatas di situ saja, nggak sampai ke harta pribadi milik kamu gitu kan ya. Contoh, kalau misalnya kalau kamu investasi di perusahaan di PT XYZ itu kan sahamnya. Jadi kalau kamu investasi saham misalnya 5 juta, jadi kamu berarti kalau misalnya perusahaan itu bangkrut, nah kamu akan rugi 5 juta aja gitu kan. Enggak sampai ke yang lain-lainnya gitu enggak. Misalnya kalau rugi itu jadi kamu harus ngambil dana dari pemiliknya atau gitu enggak. Jadi cuma ya segitu aja. Jadi kalau begitu jatuh ya udah gitu aja, harta pribadinya nggak kesentuh gitu. Baru dewan direksi dipilih oleh para pemegang saham dan dewan ini akan menunjuk manajer senior perusahaan.
ini sama sih. Maksudnya biasalah dewan direksi itu kayak rapat umum pemegang saham ROPS. Jadi kan itu banyak ya yang dibicarakan gitu kan. Baik nanti siapa sih yang akan jadi direksinya atau bagaimana meninggal mengelola perusahaannya gitu ya. Nah, di sini ada kelebihan dan pasti ada kelemahannya. Nah, kalau apa sih kelebihan dari yang namanya perusahaan? Apa sih kelebihan dari yang namanya korporasi? Nah, pertama, kewajiban para pemilik terbatas pada dana yang diinvestasikan. Nah, jadi misalnya kalau kamu tadi rugi 5 juta, gitu, misal kamu investasi rugi 5 juta, berarti nanti kalau misalnya bangkrut itu kamu pasti akan maksimal kerugiannya ya sebanyak 5 juta, gitu kan? Gak akan beda 5 juta. Jadi ya udah, jadi pandai kita sih dalam menginvestasikan seperti apa. Baru yang kedua itu mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik. Jadi kalau namanya korporasi itu kan kalau kamu misalnya namanya dia tuh kan pemiliknya itu bukan satu, maksudnya dia kayak sebagai owner di direksinya cuma si X ini. Tapi kan dari saham-saham itu kan bukan cuma saham dia aja kan, sahamnya banyak gitu kan, dipecah-pecah gitu. Nah, jadi kalau misalnya salah satu pemilik yang nggak bagus, bisa aja kan yang lain kan masih bisa nge-up gitu kan. Baru pengalihan kepemilikan lebih mudah. Nah, ini contohnya bisa ambil kayak saham gitu ya. Jadi saham itu kan tadi aku bilang, kita tuh kan kalau kita pilih saham ini, berarti kita soal kita kayak memiliki perusahaan itu gitu. Jadi kalau kamu nggak suka lagi sama, maksudnya mempertimbangkan saham ini udah nggak bagus nih, jadi kamu harus ngejual gitu kan. Jadi kamu jual, berarti kan dari situ ada pengalihan kepemilikannya gitu, mudah lah. Karena sekarang udah di mekanisme cukup mudah. Ya udah, tinggal kalau kamu pingin jual ataupun pingin mengalihkannya itu ya dengan cara dijual gitu kan. Baru meningkatkan modal lebih mudah. Ini jelas karena kan namanya korporasi itu banyak ya sumber saham-saham, maksudnya banyak orang-orang yang tertarik gitu ya. Jadi orang-orang ngebeli saham mereka, jadi si korporasi itu dapat dana gitu ya. Baru kelemahannya regulasi terlalu banyak. Nah, regulasi terlalu banyak ini karena apa? Karena di sini kan dia tuh butuh dana yang besar gitu. Jadi karena dia butuh dana yang besar, pasti kan nggak segampang ngedirikan yang lain gitu ya. Dia harus buat akta pendirian, dia harus datang ke Menkumham gitu-gitu. Jadi regulasi untuk mendirikan korporasi itu cukup sulit gitu ya. Sedangkan untuk pajak ganda atas dividen ini relatif lebih kalau kita berbicara tentang laporannya gitu kan, pasti ada yang namanya kayak income before tax gitu kan. Income before tax ya contoh ya. Ada kita buat nih kayak misalnya dari laporan itu kan ada namanya income before tax. Nah, itu jadi misalnya cuma kena 100.000. Nah, jadi dapat tax. Oke. Tax kita itu kenanya 25.000. Berarti kan 75.000. Nah, misalnya dari 75.000 ini kan sebagai net income ya. Ini sebagai net income. Nah, tiba-tiba kan setiap perusahaan itu pasti akan ngebagi yang namanya dividen. Nah, di mana asumsi kita ini dari 75.000 ini semuanya itu bakal dibagikan kepada pemilik sahamnya gitu sesuai proporsinya. Nah, jadi misalnya ini bakal jadi habis lah ya dibagikan kepada pemegang saham. Nah, jadi dari ini pasti kan akan dikenai namanya pajak lagi gitu kan, pajak lagi untuk dividennya. Gitu, pajak lagi, misalnya kita ambil pajak itu 25%. Jadi dari sini itu kita tuh bakal dikenain pajak lagi, misalnya XXX. Nah, jadi kan di sini tuh kita udah dapet 2 kali gitu ya. Jadi 2 kali pemotongan pajak gitu kan. Pertama kita kan dikenain potongan segini, yang kedua dipotong lagi nih segini. Jadi kan seolah-olah kita tuh 2 kali dikenain pajak. Pajak pertama dari mungkin pajak penghasilannya,
yang kedua itu lagi pajak atas dividennya. Jadi dia tuh dibilang kayak pajak ganda gitu. Baru ada limited liability company. Nah, itu tuh menggabungkan manfaat pajak yang diperoleh pada perusahaan partnership. Tidak ada pajak ganda atas penghasilan dengan manfaat kewajiban terbatas pada korporasi. Kewajiban pemilik hanya sebatas. Nah, jadi itu kayak namanya, ini sih gampang aja sih. Ibaratnya tuh dia tuh kayak gabungan aja. Di sini kan menggabungkan manfaat pajak yang diperoleh pada perusahaan partnership. Dan di perusahaan partnership tadi itu kan nggak ada pajak ganda. Itu kayak tadi kayak pajak penghasilannya aja gitu kan. Baru dia tuh digabungkan sama yang namanya yang general itu, dimana kan ada yang terbatas ya tadi ya kalau nggak salah. Yang ini partner terbatas sama partner umum. Jadi dia tuh gabungan dari yang kayak apa ya? LLC ini kayak dia tuh kayak ngambil yang positifnya aja dari si partnership itu. Karena di partnership tadi itu pajaknya nggak pajak berganda ya, dia cuma kenai pajak pajak penghasilan ataupun pajak badannya gitu kan. Baru itu sumber dana itu kayak dipisahkan gitu. Jadi ibaratnya ada kewajiban terbatasnya aja. Jadi dia tuh yang positifnya diambil, nah digantikan jadi namanya yang limited liability account gitu ya. Nah di sini tuh ada namanya bagaimana area finance cocok pada suatu korporasi. Nah di sini ada yang board of directors, baru ada chief executive officer. Nah di sini tuh ada vice president marketing gitu kan, atau kita bilang di sini tuh kayak C level pada perusahaan gitu ya. Banyak di sini kan ada yang namanya CEO, COO gitu kan, CFO gitu kan, ada eksekutif, ada operating, financial, ada marketing gitu-gitu. Jadi ibaratnya kita harus paham di sini karena setiap instansi itu pasti berbeda-beda gitu ya. Dalam finance-nya seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat CEO itu kan orang yang bergerak dalam bidang eksekutif, atau bisa kita bilang sebagai yang menjalankannya, gitu kan. Maksudnya yang buat visi misi seperti apa, gitu kan. Jadi yang bergerak di situ itu kita sebut sebagai CEO lah, gitu. Selanjutnya ada vice president marketing, gitu ya. Ada CFO, baru ada yang production operation. Nah, jadi posisi kita sebagai mempelajari manajemen keuangan itu kita di posisi sebagai chief financial advisor. Nah, kita kayak menempatkan diri kita itu sebagai manajer keuangan seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari manajer keuangan? Nah, tujuan manajer keuangan adalah manajer keuangan harus konsisten dengan misi perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, gitu ya. Nah, jadi ibaratnya tujuan dari manajemen keuangan tuh ya pemegang sahamnya gitu kan. Kalau pemegang sahamnya itu puas, berarti nanti kita bisa menilai bahwa ternyata perusahaan ini bagus loh gitu ya. Nah, misalnya kita lihat investor X get investasinya di PT XYZ. Nah, jadi ketika si investor ini merasa puas dalam hal dia itu regulasinya mudah gitu kan, syarat-syaratnya mudah, baru dia dapat dividen yang bagus, banyak gitu kan, otomatis dia akan merasa puas. Nah, berarti kan kalau kita lihat nih, dia tuh bagus dan investornya puas, berarti kan secara tidak langsung gitu. Jadi ibaratnya mereka itu lebih ke si
sisi ke pemegang sahamnya gitu ya. Kalau misalnya kalau kita lihat tadi aku bilang dari segi dia dapat dividen yang bagus gitu kan, berarti kan dilihat net income dia tuh positif gitu ya. Jadi otomatis orang-orang bakal ternyata investasi di sana itu bagus loh. Jadi seolah-olah ini kayak secara kayak teknik marketing orang itu. Jadi kalau pemegang sahamnya puas, otomatis nanti orang-orang bakal lebih tertarik lagi untuk masuk ke perusahaan mereka gitu ya. Jadi seperti itu tujuan manajer keuangan. Nah, ini misi korporasi. Pada saat manajer melayani seluruh pemangku kepentingan, maka mereka tetap perlu untuk memberi informasi khusus kepada pemegang saham. Nah, jadi ibaratnya, kalau ini kan kita lihat ya, kalau misi korporasi itu kayak pada saat manajer melayani seluruh pemangku kepentingan, jadi istilahnya kalau kita lihat nih, kalau kita pemegang saham kan kita itu cuman memberikan dana kita kepada perusahaan gitu. Jadi kita nggak, ya udah kita buat dana kita di situ, kita nggak tahu mereka bakal ngapain gitu kan ya. Nah, sedangkan ada yang memang manajer itu langsung melakukan kegiatannya gitu kayak terhadap konsumen, karyawan, penyuplai. Jadi dia tuh memang ada yang memang pekerjaan itu yang memang betul-betul harus terjun gitu. Jadi ibaratnya dia tuh harus nggak boleh memperhatikan dari sisi yang ini kayak misalnya kalau konsumen, misalnya kayak ada transaksi seperti ini, karyawan yang harus pembayaran gaji gitu-gitu kan, itu kan ibaratnya sebagai kayak di kegiatan operasional dia gitu kan. Sedangkan kalau kita hanya memperhatikan dari situ, konsumen kita puas nggak ya gitu kan, karyawan kita bagaimana kerjanya, itu kan nggak bagus juga ya. Kita hanya memikirkan di bagian kepentingan itu aja gitu kan. Sedangkan ada pemegang saham yang secara realnya tuh udah ngebantu kita dari sisi modal kita gitu ya. Jadi harus bagaimana kita ngepuasin si pemegang saham ini aja, nggak boleh cuman yang kita perhatikan cuman dari sisi pemangku kepentingannya harus bagus, harus merasa enak gitu kan, harus merasa gampang gitu kan. Tapi di pemegang saham itu nggak mudah. Jadi ibaratnya harus sejalan antara kepentingan pemangku kepentingan yang seperti konsumen, karyawan itu sama pemegang saham itu harus sama-sama baik lah ya. Jangan sampai hanya satu diagung-agungkan, satu dianaktirikan gitu kan ya. Nah, misalnya jika para manajer gagal untuk memenuhi kesejahteraan gitu kan, kesejahteraan maksimal para pemegang saham. Nah, maka mereka akan kehilangan dukungan dari para investor dan pemberi pinjaman. Nah, jadi kan karena gitu, namanya aku bilang tadi kan, modal dari perusahaan itu kan sumbernya itu dari investor. Nah, jadi kok investor tadi tidak merasa puas, ya udahlah aku ambil lagi dan aku dia dijual. Nah, kalau tiba dijual tapi tidak ada yang ngebeli gitu kan, otomatis dananya kan nggak ada lagi. Nah, setelah dana itu tidak ada, bagaimana perusahaan itu menjalankan bisnis operasi mereka gitu kan. Alhasil tiap bisnisnya mereka akan bangkrut, manajer jadi nggak ada kerjaan, dia kena PHK seperti itu. Jadi harus pemegang saham itu penting lah, harus diperhatikan, jangan cuman yang kelihatannya aja gitu, cuman karyawan yang diperhatikan, dia gimana etos kerjanya, dia merasa puas enggak gitu-gitu. Tapi pemegang saham juga harus diperhatikan. Nah, di sini ada 5 prinsip dasar dalam finance. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu money has time value. Nah, kalau kita berbicara tentang money has time value, ini tentu teman-teman tidak asing lagi. Kenapa? Karena dalam hal ini kita sudah belajar juga gitu kan, 1 rupiah yang diterima di hari ini lebih berharga dibandingkan 1 rupiah yang akan diterima di masa depan. Artinya uang semakin tidak berharga gitu kan. Kenapa? Kita dulu sering banget dibilang sama orang tua itu, kami aja dulu jajannya cuma 500 atau cuma 2.000 gitu kan ya, itu udah bisa beli ini gitu kan. Nah sekarang kalau dikasih 500 mungkin
Ya kadang ada orang yang nggak ngambil gitu kan. Maksudnya dihiraukan aja gitu. Jadi kan dulu tuh sama sekarang itu nilainya itu berbeda. Nah, jadi ya seperti itulah keadaannya. Baru kita dapat menginvestasikan Rp1 yang kita terima saat ini untuk mendapatkan imbalan bunga. Sehingga di masa mendatang kita akan memiliki uang lebih besar dari Rp1. Artinya dari konsep dari money has a time value, makanya munculnya ada namanya bunga. Gitu ya. Kita lihat dari hal contoh di sini. 1. Di sini kan ada kudan tadi konsep bunga ya. Kalau misalnya kita di tahun 2000, kita tuh minjem dari Bank BCA sebesar 100 juta. Nah, kan dibilang di sini tuh uang itu uang semakin tidak berharga. Jadi ketika di tahun 2020, apakah nilainya akan bakal sama dengan 100 juta? Ini kan tentu tidak. Nah, bagaimana cara bank itu membuat itu menjadi sama? Ya dia dia menerapkan konsep adanya namanya bunga. Tapi mohon maaf bagi yang mungkin menganggap ini ini cuma sepengetahuan aku konsepnya ya. Mungkin ada orang yang memang kalau agama kan ada yang nggak suka bunga ya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya 100 juta itu nggak akan sama nih di tahun 2000 sama tahun 2020. Cara bank mengakalin gitu kan tanda kutip, dia kan akan namanya konsep bunga gitu kan. Nah, jadi kamu ngebayar 100 juta nanti tambah bunganya di tahun 2020 gitu. Jadi otomatis kalau diperkirakan nanti nilainya itu bakal sama gitu, karena ya nggak mau rugi lah ya, namanya bank itu ya nggak mungkin dia mau rugi, nggak mungkin dia ngasih tahun 2000 senilai 100 juta, di mana 100 juta ini dulu bisa beli misalnya rumah gitu kan. Nah sekarang tahun 2020 100 juta ini hanya cuma bisa beli mobil gitu ya, karena dulu misalnya kalau di tahun 2000 itu mobil itu harganya cuman kita bilangnya? Maaf. Di tahun 2020 itu kan ibaratnya 100 juta itu udah banyak kali gitu ya. Jadi dia tuh udah bisa beli rumah, bisa beli mobil gitu-gitu kan. Tapi tiba di tahun 2020 100 juta ini hanya cuma bisa beli mobil doang misalnya gitu kan. Jadi ya untungnya kalau itu dia itu nerapin bunga gitu. Misalnya bunganya 2% gitu. Bunga yang tetap konstan gitu ya. Berarti nanti dia akan mulakan ya 2% kali berapa kali 100 juta lagi sampai di tahun 2020. Jadi konsep money has time value itu seperti itu. Karena uang-uang itu akan nilainya akan turun gitu kan. Sedangkan price nanti ketika value money-nya turun berarti nanti price-nya bakal meningkat. Ini kaitannya ke materi makroekonomi ya. Jadi ketika value dari uang itu turun berarti nanti price dari ataupun tingkat harga itu bakal naik gitu kan. Seperti itu ya. Lalu there is a risk return trade-off. Nah, di sini tuh artinya kalau kita berbicara tentang resiko dan pengembalian, ini banyak mungkin orang yang sudah terjun dalam dunia saham, itu kan pasti udah banyak dengar nih. Yang high risk, high resiko. High return, high risk, high return. Jadi ketika resikonya tinggi, berarti nanti return-nya bakal tinggi. But itu kan hanya masih expected gitu kan. Kita nggak tahu realisnya itu bagaimana gitu kan. Ketika resiko tinggi berarti nanti return-nya juga akan tinggi. Nah, ini yang sering banget konsep gitu ya. Nah, tapi itu kan hanya sebagai konsep doang. Nah, itu kan hanya sebagai gambaran gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngejamin gitu. Itu hanya peluangnya itu ada, tapi itu peluangnya tergantung gitu ya. Jadi bisa aja peluangnya bisa besar, bisa kecil. Misalnya kebalikannya, kita investasi misalnya resikonya misalnya 0,1, returnnya 0,9. Bisa aja kan kebalik ini, bisa aja yang ini sebagai resikonya, returnnya cuma segini. Nah itu relatif
belum bisa dipastikan gitu. Makanya di sini tuh expected ya, belum yang namanya realis, belum yang namanya terrealisasikan gitu. Jadi otomatis di sini tuh hanya sebagai kayak gambaran aja gitu teman-teman. Nah, di sini ada return dan trade-off-nya. Nah, kalau di sini kita bisa berbicara misalnya di sini tuh ada dua kurva. Ini kan kalau kita lihat ini ada satu, ada dua. Nah, untuk yang pertama, di sini kan expected return for delaying consumption. Nah, ingat, kalau misal teman-teman punya pendapatan, pasti akan ada namanya saving sama consumption. Nah, ketika kamu menunda untuk konsumsi, berarti kita anggap ini misal kamu konsumsi, C, pendapatan, income, kamu itu, ataupun bisa kita sebut sebagai Y. Y sama dengan S plus C, saving plus consumption. Nah, ketika kamu menunda untuk mengkonsumsi, berarti kita anggap ini sebagai 0. Berarti nanti pendapatan hanya untuk saving. Nah, jadi ketika kamu saving, ya udah, berapapun resikonya, kamu bakal dapat segitu aja. Ya kamu misalnya pendapatan 50.000, kamu saving 50.000 juga. Ya udah, ini nggak akan nambah karena kamu nggak berbicara tentang pengembaliannya. Kamu resikonya seperti apapun, kamu tuh ya tetap punya 50.000 gitu kan. Ini kamu nggak kamu apa-apain, udah kamu letakkan aja misalnya di lemari gitu 50.000. Bagaimanapun itu tanda kutip jangan nggak ada yang ngambil gitu ya. Ya udah segitu aja gitu kan, nggak bertambah. Nah, sedangkan kalau yang namanya yang expected, yang namanya return and risk-nya itu kalau tinggi resikonya, berarti nanti return-nya juga tinggi kayak gini. Kamu misalnya di sini. Nih. Ini kita ambil sebagai A, ini B. Nah, misalnya ini 7, ini 10. Ini 8, ini 12. Nah, kan istilahnya dari B ke A ini kan dia tuh semakin tinggi ya. Berarti nanti kan expected return-nya kamu bakal tinggi, berarti nanti resikonya juga tinggi. Berarti ketika resikonya meningkat, dari 7 ke 10 kan meningkat ya teman-teman. Nah, return kamu juga bakal meningkat. Return kamu bakal meningkat dari 8 ke 12. Jadi, harus dibedakan ketika kita menambahkan resiko di sini kan. Di sini kan kita itu nggak ngambil resiko ya. Di sini cuma expected return for delayed consumption. Jadi di sini tuh kalau kita punya uang sebesar atau pendapatan sebesar 50.000, kita nunda konsumsi kita nggak usah berkonsumsi, kita akan saving aja, berarti 50.000 itu sebagai saving kita. Dan itu nggak akan bertambah nilainya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang yang resiko dan return gitu kan, di sini kan ada namanya expected return for taking on added risk. Jadi di sini tuh ekspektasi kita akan mendapatkan return dengan menambahkan resiko gitu ya. Kita ya namanya orang, kalau contoh ya di saham itu aku sering dengar tuh kalau harus ya saya secara psikologinya. Jadi kalau kamu memang benar-benar sudah terjun main ke sana ataupun sudah mau serius, ya udah serius gitu, jangan cuma ikut-ikutan. Kan kalau kamu rugi gitu kan, karena resiko itu gede. Kamu berani investasi misalnya, pertama dibikin situ returnnya sekitar 10% gitu ya pengembaliannya 10%. Kamu mau menginvestasi misalnya 1 miliar misal nih. Nah, berarti kan nanti kalau kamu misalnya dapat return-nya itu bakal 100 juta, gitu kan. Nah, kan berarti kan di sini kan resikonya return-nya gede, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya resikonya juga gede gimana? Jadi di sini 12%. Nah, otomatis kan kamu akan juga kehilangan juga banyak ya, 120 juta. Ya, kalau kamu kalau belum kuat gitu secara
psikologinya bakal nanti ada yang stres gitu ya kalau misalnya kita berbicara tentang ini gitu. Jadi ya harus tergantung sih ini emang semuanya itu kalau kita emang betul-betul sudah niat gitu teman-teman. Tapi itulah harus benar-benar paham sih. Baru ada yang namanya cash flow are the source of value. Nah, di sini tuh profit adalah suatu konsep akuntansi gitu kan untuk mengukur kerja bisnis. Baru harus cash adalah jumlah kas secara aktual di dalam bisnis. Nah, di sini tuh diingat di sini ya, sangat dimungkinkan bagi suatu perusahaan untuk melaporkan profit namun tidak memiliki kas. Nah, aku bilang tadi karena the most king ataupun yang important dari apa ya manajemen keuangannya itu ya ini cash flow, harus kasnya gitu. Karena kan dibilang profit ini adalah suatu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja bisnis. Oke. Aku bilang tadi profit misalnya itu adalah 100 juta. Nah, dari 100 juta ini kita nggak tahu apa aja isinya gitu. Bisa aja piutangnya dia berapa gitu kan. An dia berapa gitu. Nah, sampai hasilnya cuma cash ataupun secara cash. Nah, di sini tuh cuma dapat di sini itu totalnya tuh 98 juta. Nah, cash cuma 2 juta. Nah, kan ini bisa aja gini kan. Atau bisa aja kayak dibilang di sini, dia profit tapi dia tidak memiliki kas. Cuman dia punya piutang sama punya anak gitu. Ini kan nggak anu juga ya, nggak dia berarti nggak bisa, kita nggak tahu kapan piutang ini bisa ditagihkan gitu. Bisa aja dia macet gitu kan, tapi kondisinya memang profit, tapi kita nggak tahu gitu kan. Dia bagaimana gitu, bisa ditagih nggak sih? Bisa bakal menjadi pendapatan yang bisa kita gunakan nggak sih gitu. Makanya the most-nya dari manajemen keuangan itu adalah yang cash flow-nya. Nah, baru untuk yang nama incremental itu kayak apa sih nama incremental itu penambahan ya. Keputusan keuangan pada suatu perusahaan harus mempertimbangkan incremental cash flow. Jadi, kalau kita berbicara tentang incremental arus kas, kita harus paham kayak apa sih namanya incremental ini kita bisa sebut itu CF in kurang CF out. Nah, harus positif kalau bisa. Kenapa? Karena kan namanya cash flow yang masuk dikurang cash flow yang keluar. Jadi ketika cash flow yang masuk lebih besar, berarti nanti kita akan ada namanya cadangan, gitu kan? Kalau berarti ada yang namanya cadangan kita di arus kas kita, gitu ya. Ini perbedaan antara arus kas perusahaan yang akan dihasilkan dari potensi investasi baru dengan arus kas yang dihasilkan bila tidak melakukan investasi tersebut. Jadi berarti kalau kita berbicara tentang incremental arus kas, berarti kita harus bagaimana cara penambahan arus kas. Jadi kita harus mengusahakan yang namanya cash flow yang masuk lebih besar daripada cash flow yang keluar. Nah, baru yang namanya market price reflect information. Artinya, para investor itu bereaksi secara cepat terhadap berita atau informasi dan juga terhadap keputusan dibuat oleh manajer. Nah, jadi ketika good news, higher stock price, sedangkan bad news, dia tuh lower stock price. Nah, artinya, kalau kita berbicara tentang aku ambil saham, nah di sini tuh dia tuh saham itu bersifat spekulatif. Kenapa? Dia tuh sangat cenderung spekulatif itu maksudnya pendapat ataupun berita-berita sentimen itu sangat cepat mempengaruhi. Contoh kalau kemarin misal kayak di PT Kimia Farma gitu kan, dia tuh diminta presiden untuk membuat vaksin. Oke, jadi ketika presiden itu kan otomatis itu kan suatu good news gitu ya. Jadi harga dari saham itu bakal tinggi gitu. Nah, tapi ketika misal ada bad news gitu kan, misalnya kalau tiba-tiba gini, PT XYZ gitu kan, tiba-tiba melakukan kayak namanya apa ya kita bilangnya kayak membuat profit yang palsu. Artinya gini, dia tuh ngebikin profit itu bagus. Maksudnya gini, profit dia tuh sudah ngakuin profit padahal belum seharusnya ngakuin profit gitu kan. Nah, jadi orang-orang menggambarkan itu sebagai suatu kayak kecurangan, fraud gitu. Jadi orang itu menganggap sebagai bad news-nya. Nah, otomatis itu akan membuat harga
dari stoknya itu bakal turun gitu. Jadi saham itu sifatnya spekulatif banget. Nah, yang terakhir itu adalah yang namanya individual respond to incentive. Nah, para manajer sebagai agent merespon insentif yang diperoleh dari tempatnya bekerja. Jika insentif tersebut tidak sesuai, tidak proper dengan yang diterima oleh para pemegang saham, maka mereka tidak akan mengambil keputusan secara konsisten, akan meningkatkan nilai pemegang saham sehingga mengarah pada munculnya biaya keagenan. Baru, bentar. Oke. Nah, di sini kan dibilang para manajer sebagai agent itu merespon insentif yang diperoleh dari tempatnya bekerja. Jika insentif tersebut tidak sesuai dengan yang diterima para pemegang saham, maka mereka tidak akan mengambil keputusan yang secara konsisten akan meningkatkan nilai pemegang saham. Nah, artinya manajer ini tuh, kalau misalnya kita balik lagi nih ya, investor itu kan sangat peka ya, maksudnya sangat sensitif terhadap kebijakan ataupun insentif dari perusahaan. Jadi dalam hal ini itu ketika seorang manajer itu melakukan sebuah keputusan ataupun mengambil keputusan lah kita bilang ya, dia tuh harus melihat bagaimana keinginan dari si investornya, itu gampangnya. Jadi dia nggak boleh hanya memikirkan dari sisi keputusan manajer aja gitu. Sedangkan investor itu enggak, gitu kan. Nah, alhasil kalau kita berbicara seperti itu, kalau misalnya investor buat planning A, tapi investor nggak planning yang dibuat sama manajer, otomatis bisa aja kan investor itu bakal keluar, gitu kan. Otomatis yang rugi tadi siapa? Bisa aja kan karena investor pada keluar, nanti banknya bangkrut, maksudnya perusahaannya bangkrut, alhasil si manajer juga kehilangan pekerjaan, gitu kan. Makanya adalah namanya masalah keagenan atau biaya keagenan dapat dimitigasi melalui perencanaan kompensasi yang memberikan penghargaan kepada para manajer bila mereka dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Jadi juga manajernya kan extra effort ya. Dia harus memperhatikan pemegang saham, dia harus memperhatikan juga tentang kepentingan dari karyawannya, konsumennya, yang lain-lainnya gitu kan. Jadi otomatis ketika mereka bisa memaksimalkan keduanya, berarti mereka bolehlah untuk memberikan penghargaan kepada si manajernya. Makanya nanti akan nimbul namanya biaya juga, cost-nya juga gitu kan. Misalnya dia bisa beri duit atau beli tunjangan seperti itu. Baru pelaksanaan pengawasan atau monitoring oleh dewan direksi. Nah, ini misalnya kalau misalnya kayak perencana si manajer itu nggak bisa di sini tuh kayak misalnya apakah si manajer ini benar-benar kerjanya serius atau enggak ya gitu ya. Jadi seolah-olah dia itu melakukan pengawasan terhadap manajer keuangannya. Kalau misalnya jadi kan ketika si manajer itu diawasin berarti kan akan menimbulkan biaya lagi gitu kan. Baru pelaksanaan pengawasan oleh pasar keuangan, misalnya di audit nih laporan manajer itu bagaimana gitu nggak sih, atau ada yang curang gitu kan. Jadi kan ketika kita melakukan pengawasan itu kan hasil juga bakal ngeluarin cost juga gitu. Jadi overall untuk yang prinsip 5 ini seperti itu teman-teman. Oke. Menurut aku itu dulu dari chapter pertama ini. Mungkin dilanjutkan sama temen aku ya. Dekat ide orangnya. Oke, masih semangat kan teman-teman? Selamat siang. Jadi tadi Bintang udah ngejelasin nih dari chapter 1, yaitu tentang Principle of Finance. Nah, untuk chapter kedua,
Yaitu ngebahas tentang financial market. Jadi kalau yang tadi itu prinsip-prinsipnya, kita tuh udah tahu kan sekarang. Apa aja sih prinsip-prinsipnya, apa aja sih dasar-dasarnya, basicnya, keputusan-keputusannya itu udah tahu. Nah, setelah kita udah tahu basic nih, udah tahu dasar, sekarang kita masuk ke pasar yang lebih luas, yaitu financial market. Ini ada di chapter 2, manajemen keuangan di buku Titman. Nah, oke, aku lanjut slide-nya. Di dalam financial management, di financial markets ini dibagi jadi 4 subbab ya. Yang pertama ada 3 set pemain di pasar keuangan, yang B pasar keuangan menurut jatuh tempo, yang ketiga ada perantara keuangan, dan yang terakhir adalah sekuritas. Oke, kita bahas yang pertama dulu, tentang 3 set pemain di pasar keuangan. Nah, 3 set pemain di pasar keuangan itu ada 3, teman-teman. Yang pertama ada borrowers, savers, dan financial institution. Oke, nah borrowers itu sebagai dia yang minjem ya. Kalau savers itu kan yang investornya. Nih dari gambar ini aku jelasin gambar dari ini ya. Gambar ini tuh financial marketplace itu sebagai perantara. Perantara antara saver ke borrower. Dan nanti kembali lagi borrower ke saver. Jadi satu siklus inilah yang dinamain di pasar keuangan. Nah, financial marketplace itu berupa institution seperti bank, ada juga yang non-bank. Nah, 3 set itu tadi yang dijelaskan sistemnya gini, teman-teman. Dari saver, seorang investor, dia itu nabung di bank nih, katakanlah. Nah, biasanya kan di bank itu ada yang kredit ya, kredit utang di bank, itu tuh jadi borrower. Nah, borrower ngebayar cicilan-cicilannya beserta bunga, itu nanti kembali lagi ke bank. Nah, bank kan dapetin bunga nih. Bunganya ini nanti dibagi antara admin bank sama savernya. Jadi investor ini nanti juga dapat bunga gitu. Makanya kalau kita nabung, katakanlah kalau nabung 100.000 nggak kelihatan ya. Tapi kalau kalian nabung katakanlah 100 juta di bank, itu nanti kalian kaget loh. Kenapa kok saldoku tuh 100 juta kok tiba-tiba jadi 105 juta gitu. Nah, karena adanya ini tadi, adanya bunga yang dari borrower gitu. Nah, karena udah dapat uang dari borrower, jadi di yang kita tabung itu sebenarnya itu berbunga gitu teman-teman. Jadi kalau kalian nabung di Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, itu kalau kecil tuh nggak kelihatan ya, justru kepotong sama admin. Tapi kalau banyak, katakanlah 100 juta, 200 juta, itu uang kalian nambah gitu. Karena ada bunga, tapi bunganya kalau nabung itu kecil sih, cuma 0,2%. Tapi kalau berupa investasi, itu lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya tentang pasar keuangan. Yang kedua itu subbab tentang pasar keuangan menurut jatuh tempo. Jadi di pasar keuangan itu terbagi jadi pasar modal dan juga pasar keuangan. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu di sini, modal dan keuangan. Kalau modal itu di jatuh temponya ya, lebih dari 1 tahun. Namanya modal, modal kan berarti kita itu kayak invest gitu kan, ngasih modal. Itu tuh kayak jangka panjang gitu. Beda sama pasar keuangan. Kalau pasar keuangan itu cuma jangka pendek, katakanlah kayak treasury bills, commercial paper, itu nggak ada 1 tahun gitu. Cuma 3 bulan atau triwulanan, nah terus kuartil, nah nggak sampai 1 tahun. Tapi kalau pasar modal itu yang menyediakan utang dan ekuitas jangka panjang. Ini kata kuncinya. Jadi seperti common stock, preferred stock, corporate bond, treasury bond, itu saham-saham itu masuknya ke pasar modal. Itu yang membedakan antara pasar modal dan juga pasar keuangan. Nah, lalu yang subbab ketiga itu adanya perantara keuangan. Yang tadi aku jelasin, dia itu kan sebagai financial marketplace-nya ya, institusinya, sebagai perantara keuangannya. Perantara keuangan itu nanti itu dibagi antara komersial bank sama non-bank. Nah, apa sih perantara keuangan itu? Jadi tugasnya perantara keuangan itu bertugas membantu pemilik uang, savers, dan pihak yang membutuhkan uang, borrowers. Perantara keuangan berbentuk bank, contohnya adalah bank komersil. Ya kayak bank ABC, gitu itu. Nah, ini tuh biasanya tuh borrowernya itu bank itu juga pilih-pilih teman-teman, nggak asal ngasihin utang. Kenapa? Karena jaminan. Di situ tuh kan saver butuh uangnya kembali ya. Jadi itu biasanya itu yang pinjem tuh justru orang-orang yang mampu. Kalau orang yang nggak mampu pinjemnya itu cuma kecil gitu. Nah makanya biasanya itu mungkin ini di dunia nyata kita ya. Di dunia nyata kita itu kalau ada orang yang minjem, kalau katakanlah dia benar-benar uh, takut nggak bisa ngebayar, itu paling cuma bisa pinjam antara 3 juta, 5 juta. Nah, tapi kalau dia itu seorang pengusaha sukses, bank itu melihat itu, oh ini kayaknya bisa nih buat kembali uangnya.
ada jaminan di situ. Nah, itu tuh pasti bank itu mau ngasih uang banyak, maksudnya minjemin banyak gitu. Dan saver itu juga nggak mau rugi. Dia itu pasti ingin uangnya kembali kan. Kalau aku minjemin ke borrower, saver itu pengen uangnya balik. Nggak mungkin saver aku udah ngasih nih, tapi aku udah nggak mikirin uangku. Pokok entah mau dibuat apa, nggak akan. Pasti saver ingin uangnya kembali. Nah, makanya melalui perantara keuangan, melalui bank itu tadi, saver itu akhirnya mendapatkan uangnya balik gitu. Nah, dalam perantara keuangan, ini kan yang bank ya, bank sebagai perantara. Ada juga yang keuangan non-bank, seperti koperasi, koperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, leasing, dana pensiun, perusahaan jasa keuangan, dan investasi. Jadi gini, selain bank, itu tuh ada perantara, contoh koperasi simpan pinjam. Di situ kan kalau di koperasi, kita tahu bahwa ada simpan pinjam, jadi kita bisa pinjam di koperasi. Selain di bank itu ada koperasi kan teman-teman. Sistemnya itu simpan pinjam gitu. Nah, hasilnya nanti dibagi sama anggota koperasi. Nah, kalau asuransi, kayak insurance kita biasanya, kita itu ada BPJS, terus ada asuransi kendaraan. Nah, jadi itu kan juga kita itu butuh adanya jaminan gitu. Perantara keuangan non-bank itu maksudnya itu selain bank. Jadi perantara yang selain bank. Asuransi ini saversnya siapa sih? Saversnya itu ya orang-orang yang asuransi di asuransi itu. Contoh BPJS ya. Katakanlah Bintang mengasuransikan BPJS itu per bulan katakanlah 100.000. Aku juga 100.000. Nah, berarti kan ada 200.000 nih. Nah, terus aku itu ternyata besok itu membutuhkan dana BPJS karena aku sakit. Terus aku butuh dana 200. Uangnya dari mana? Uangnya ya dari simpananku dari dan Bintang itu tadi. Dipakainya ke aku. Jadi sistemnya asuransi itu gitu. Asuransi itu sistemnya orang-orang yang asuransi di situ, uangnya itu akan kepakai ke yang lebih membutuhkan. Gitu. Nah, kenapa sih kok kita harus asuransi? Karena itu buat jaminan gitu. Kan kita nggak tahu ya, kita sakitnya kapan. Terus kendaraan kita, ini nggak ingin ya kita, tapi kecelakaan kita kapan. Atau kendaraan rusak kita kapan. Nah, kita butuh asuransi itu buat jaminan gitu. Buat jaminan kalau esok itu kita mau mikirkan, kalau ternyata kalau kejadian kayak gitu, kita itu ada jaminan. Kalau kita itu udah asuransi di situ, udah invest. Nah, itu tadi yang namanya invest. Nah, pegadaian. Sama kayak bank. Pegadaian itu juga perantara keuangan. Maksudnya di mana perantaranya? Jadi perantaranya itu kita ngasih jaminan. Contoh jaminan aset, jaminan emas, jaminan pokok intinya kita itu ada jaminan di situ di pegadaian. Kita dapat apa? Kita dapat uang. Nah, itu tuh jadi kan kayak perantara kan. Saversnya bisa dari kita juga, borrowersnya juga dari kita. Jadi kita yang dapat uang gitu, kita yang ngasih investasinya, kita juga dapat uang. Nah, itu di pegadaian. Sama halnya leasing, dana pensiun, perusahaan jasa keuangan, ini semua masuk ke perantara keuangan non-bank. Nah, ada perusahaan investasi. Perusahaan investasi itu ada seperti reksadana, lot atau no lot fund, dan dana yang diperdagangkan di bursa. Kalau bursa itu nama lainnya itu exchange rate ya. Nah itu. Terus ada pengelola investasi global, ada firma ekuitas swasta seperti modal ventura, leverage, buyout atau LBO. Nah, yang sub pokok bahasan kita di financial market yang terakhir itu adalah sekuritas. Apa sih sekuritas? Jadi sekuritas itu adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan yang mewakili klaim finansial, bisa dalam bentuk kepemilikan saham sebagai equity. Jadi kita itu ada kepemilikan ya, ada equity di situ, ada modal, dan ada perjanjian hutang atau obligasi. Nah, pasar sekuritas itu menjadikan para investor dunia usaha dan individu dapat memperdagangkan sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan publik. Jadi di dalam sekuritas itu intinya itu ada equity, ada obligasi gitu. Jadi ada saham maupun obligasi gitu teman-teman. Nah, maksudnya itu gini, kalau sekuritas equity itu kan perusahaan meminjam uang dengan cara menerbitkan saham. Beda sama utang. Kalau perusahaan meminjam uang dengan cara menjual sekuritas utang di pasar utang. Maksudnya itu menjual sekuritas utang di pasar utang itu ya kayak obligasi, suku. Nah, kalau equity itu kayak saham. Beda ya antara saham dan obligasi. Nah, mulai dari sekarang harus tahu nih teman-teman. Jadi saham itu ternyata masuk equity, kalau obligasi itu masuk ke utang atau bond. Masuk ke ya obligasi itu bond ya. Masuk ke liability gitu. Contohnya ORI, obligasi suku. ORI itu obligasi retail Indonesia.
Itu institusi obligasi yang resmi di Indonesia. Nah, terus kalau di equity itu ada saham biasa yang kita tahu kayak ordinary shares itu, dan saham istimewa yaitu saham preferen. Gitu. Nah, saham nih, kita bahas saham dulu ya. Jadi di dalam saham itu kan ada yang namanya ordinary shares atau saham biasa dan preference shares atau saham istimewa. Saham biasa itu maksudnya kita beli saham ya kayak dijelasin di chapter 1 tadi sama temanku Bintang. Dia kan dijelasin ya, ada korporasi. Nah, korporasi butuh apa? Investasi dari siapa? Dari investor kan. Investor itu ngasihnya apa? Ya ini saham gitu. Jadi saham itu ngasih equity di situ. Ngasih equity-nya berupa saham, bisa saham ordinary maupun saham preferen. Nah, kalau saham ordinary itu ya kayak saham-saham biasa pada umumnya itu menunjukkan kepemilikan ekuitas di dalam perusahaan, memiliki hak suara dan memberikan hak profit berupa dividen. Gitu. Nah, maksudnya kepemilikan saham itu sama kayak korporasi ya. Jadi kalau perusahaannya bangkrut, ya kita rugi di saham kita doang, nggak sampai ke uang pribadi kita. Tadi udah dijelasin gitu kan teman-teman. Yaitu inilah saham. Jadi kalau kita itu sebatas dana yang kita investasikan gitu. Aku invest 1 juta, nah terus ternyata bank bangkrut. Ya aku cuma rugi 1 juta, nggak akan sampai ke uang pribadiku gitu. Kalau saham istimewa itu bedanya di sininya ya. Nah, atau dikenal kayak hybrid security, itu saham preferen. Jadi saham preferen itu sering disebut hybrid security karena memiliki karakteristik kombinasi saham biasa dan obligasi. Itu saham preferen. Terus sementara itu, pemegang saham preferen menerima dividen secara teratur dan pada jumlah yang tetap, mirip dengan kupon efek utang seperti obligasi. Misalnya jika nilai nominal saham itu 1.000, dividennya 10%. Kan perusahaan itu membayar 100 ya per tahun. Itu tuh dikasihnya itu ke preferen dulu gitu, sebelum ke yang biasa. Jadi istimewanya preferen itu tuh dia akan ngedapetin haknya terlebih dahulu daripada yang ordinary shares. Gitu. Jadi yang preferen itu istimewa ya. Istimewanya itu dia lebih terdahulu, lebih mendapatkan pembagian istimewa yang lebih dulu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, lalu sekuritas itu ada namanya pasar. Pasar sekuritas. Pasar sekuritas itu terbagi menjadi primary market dan secondary market. Namanya pasar utama, primary market itu di dalam pasar sekuritas, itu pasar yang sekuritasnya itu dibeli dan dijual untuk pertama kalinya. Maksudnya itu perusahaan yang menjual menerima menerima uang untuk biaya bisnis. Beda sama secondary market. Kalau pasar yang kedua ini, dia itu lanjutan dari primary gitu. Dia itu pasar untuk perdagangan sekuritas yang diterbitkan sebelumnya. Diterbitkan sebelumnya itu maksudnya itu dari primary market. Nah, perusahaan yang menerbitkan sekuritas tidak menerima uang. Karena kan uangnya udah diterima sama yang primary market ya. Jadi secondary market ini nggak menerima kalau kita nerbitin sekuritas, kita nggak menerima uang di secondary market. Nah, ini contoh-contoh debt securities jangka pendek itu seperti SPN, commercial paper, negotiable certificate of deposit (CDS), terus mutual funds, consumer credit termasuk credit card debt, terus ada jangka panjang kayak ORI, SUN, SBSN, Sukri gitu. Nah, hipotek ini kita itu ngasih yang terjamin gitu. Kan hipotek ya, mortgage ya. Ada jaminan di situ berupa kayak properti atau segala macamnya. Itu mortgage. Jadi ada jaminan. Jadi pasti terjamin akan kembali gitu uangnya savers. Nah, kalau municipal bonds itu stated and local government bonds-nya. Terus yang terakhir ada corporate bonds. Itu yang dibahas di chapter pertama tadi. Obligasi itu corporate itu juga bisa obligasi. Kalau perusahaannya itu bukan cuma nerbitin saham, tapi bisa juga nerbitin obligasi kayak surat utang gitu. Terus ada equity securities and stock market. Maksudnya itu equity securities itu berupa common stock. Sorry, ini tadi terputus ya teman-teman. Oke, jadi aku ulang ya. Di bagian equity securities and stock market. Nah, di dalam stock market atau pasar saham itu adalah pasar publik di mana saham-saham perusahaan diperdagangkan. Jadi saham-saham yang diperdagangkan itu ada pasarnya teman-teman.
Kayak contohnya itu Organic Security Exchange, itu pasar bursa. Terus ada di over the counter atau OTC. Nah, itu penggunaannya itu pakai elektronik otomatis. Jadi bursa OTC itu ada pasar saham gitu, stock market. Baik bursa maupun OTC. Nah, apa itu bursa, apa itu OTC? Jadi gini, bursa itu bursa itu secara fisik memiliki ruangan dan instrumen keuangan yang diperdagangkan di dalamnya. Jadi kalau bursa di Indonesia itu BEI ya, atau Bursa Efek Indonesia. Nah, atau namanya Stock Exchange. Nah, itu ya. Jadi kalau di Indonesia itu bursa itu ada namanya, Bursa Efek Indonesia. Nah, rata-rata itu bersifat hybrid, artinya ada perdagangan tatap muka dan elektronik. Gitu. Terus kalau OTC itu lebih ke pasar di luar bursa dan harga sekuritas ditentukan melalui proses negosiasi antara investor dan broker di Indonesia. OTC digunakan untuk jual beli ORI. Jadi ORI itu kan obligasi retail Indonesia ya. Jadi ada pasarnya sendiri ORI. Nah ORI itu ranknya itu udah bagus teman-teman. Maksudnya itu BBB plus itu. Maksudnya itu ranknya itu udah terjamin bahwa uangmu itu meskipun kamu tanam obligasi di situ itu uangmu bakal terjamin terbayar gitu. Gitu kalau di obligasi retail Indonesia. Bentar ya teman-teman. Oke, jadi itu tentang financial markets. Nah, aku udah nyiapin beberapa soal terkait market ini. Jadi itu biar lebih ke pemahaman kita tentang soal-soal di financial market gitu. Oke. Nah, apakah udah kelihatan? Udah ya? Jadi di dalam pasar financial market, itu aku buat 5 pilgan dan 4 esai. Mungkin esainya ada yang sama ya soalnya. Karena ini soal dari dosen, jadi menurutku soal-soal ini tuh akan mengacu ke UTS kita nanti. Gitu. Nah, jadi di dalam nomor 1 nih contoh, reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang ada dalam pasar modal dan pasar keuangan. Nah, reksadana yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia disebut dengan apa? Ini tadi kan kita udah bahas ya, kalau Bursa Efek Indonesia itu atau nama lainnya itu Exchange Trade Fund, gitu kan? Jadi kalau ada soal kayak gini, namanya bursa ya. Terus ada kata-kata exchange, ya berarti tempat reksadana yang diperjualbelikan di BI itu disebut dengan Exchange Trade Fund. Gitu teman-teman. Nah, wait. Oke, pembahasan dari Pilgan nomor 1 itu gitu ya. Jadi kalau tempatnya Bursa Efek Indonesia yang udah diperdagangkan itu namanya Exchange Trade Fund. Itu mirip dengan mutual fund ya, kecuali kalau kepemilikan lembar ETF-nya dapat dibeli dan dijual di pasar modal. Nah, sebagian besar ETF itu membentuk suatu indeks harga. Contohnya itu S&P 500. Ini mungkin lebih jelasnya di pertemuan selanjutnya ya. Kita ngebahas tentang full kayak gini nih. Nah, yang kedua ini, di dalam pasar keuangan, ada 3 kelompok nih. Tadi kan udah jelas ya 3 kelompoknya apa aja. Pemain utamanya yang melakukan interaksi. Nah, kecuali, ada kata-kata kecuali. Siapa sih yang bukan kelompok pemain utama? Borrowers jelas, dia pemain utama. Savers jelas kan? Nah, yang ketiga itu kan financial institution itu juga jelas. Berarti mana yang bukan? Komersial bank itu masuk ke financial institusi, teman-teman. Jadi yang bukan itu otomatis yang C, gitu. Yang financial manager. Nah, kita belajar Manke itu buat apa sih? Jadi kita belajar Manke itu seolah-olah kita itu jadi CFO-nya gitu, CFO perusahaan. Tadi udah dibahas di chapter 1 sama Bintang ya. Jadi kalau kita belajar Menq, itu tuh kita seolah-olah selama UTS dan UAS ini, kita itu jadi CFO-nya perusahaan. Jadi kita itu harus tahu apa aja sih cara-caranya meningkatkan kinerja perusahaan, bagaimana cara memuaskan investor gitu. Itu masuk ke kenapa kita belajar Menq. Jadi kita belajar untuk menjadi Chief Financial Officer gitu. 3. Perusahaan yang mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang umumnya sudah tidak berkinerja bagus, ini kerjanya nggak bagus ya.
dengan tujuan agar perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba kembali. Setelah itu perusahaan akan dijual oleh mereka disebut. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu kinerjanya itu nggak bagus, kan lebih baik kita jual ya daripada kita nggak bagus terus. Nah itu namanya itu leverage buyout firm yang LBO tadi. Ini cuma FYI aja buat teman-teman bahwa LBO itu atau leverage buyout firm itu mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang umumnya sudah tidak berkinerja bagus dengan tujuan agar perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba kembali gitu. Setelah itu perusahaan akan dijual oleh mereka. Nah hasil penjualannya itu kan jadi laba. Jadi daripada kinerjanya nggak bagus, ya mending perusahaan-perusahaan ini ngejual biar dapat laba. Itulah yang namanya LBO atau leverage buyout firm. Nah, yang keempat, kalau suatu pasar perdagangan selanjutnya, subsequent trading, ini ada kata-kata subsequent trading ya, ada kata-kata selanjutnya. Nah, kalau kata-kata selanjutnya, berarti kan ini pasar lanjutan ya, bukan pasar utama. Dari sekuritas yang telah diterbitkan sebelumnya disebut ya otomatis pasar sekunder. Apa itu pasar sekunder? Ya berarti subsequent trading, pasar yang perdagangan itu selanjutnya dari sekuritas yang telah diterbitkan sebelumnya. Telah diterbitkan sebelumnya itu kan primer market ya. Nah, kalau selanjutnya itu tuh masuk ke pasar sekunder. Beda kalau pasar modal itu kan pasar yang tadi jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contohnya kayak stock preference kayak gitu. Terus kalau pasar uang itu ya nggak sampai 1 tahun. Contohnya commercial paper gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sekuritas. Sekuritas itu hubungannya ada pasar primer sama pasar sekunder. Itu ya ingat-ingat ya teman-teman. Jadi kalau sekuritas itu cuma ada 2 pasar primer sama pasar sekunder. Gitu. Oke, yang terakhir, berikut ini yang benar mengenai proses sekuritasisasi, kecuali di sini kan ada pembeli home buyers meminjam uang dengan mengambil pinjaman hipotek. Bukan. Pemberi pinjaman menjual hipotek ke perusahaan lain atau ke institusi keuangan. Juga bukan. Yang ketiga, ini kan yang benar mengenai proses sekuritarisasi ya, yang benar gitu. Ini kan benar-benar. Terus institusi keuangan mengumpulkan seluruh portofolio hipotek bersama-sama. Ini benar. Jadi kalau proses sekuritasisasi itu tuh ngumpulin portofolio teman-teman. Nah, seluruh hipotek bersama-sama pembelian portofolio tersebut didanai melalui penjualan MBS. Nah, kata kuncinya di sini. Jadi kalau proses sekuritisasi itu ada 4. 4 itu pembelian home buyers 1. Terus yang kedua itu pemberi pinjaman menjual hipotek ke perusahaan lain 2. Yang ketiga itu institusi keuangan mengumpulkan seluruh portofolio hipotek. Ini proses-proses ya. Dan yang terakhir itu MBS dijual kepada para investor yang mampu menyimpannya. Nah, yang bukan masuk ke proses sekuritarisasi itu yang D. Jadi yang D itu investor memiliki hak. Jadi investor itu nggak punya hak untuk menjual kembali sekuritasnya kepada pihak ketiga. Itu bukan proses sekuritarisasi namanya. Gitu. Nah, kalau soal esai ini mungkin beberapa ada yang udah dapat soal-soalnya. Contoh, sebutkan dan jelaskan 3 pengambilan keputusan bisnis yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan dan berikan contoh penerapannya. Tadi kan di chapter 1 ya ini berarti. Di chapter 1 dijelaskan bahwa 3 pengambilan keputusan decision keputusan itu ada 3 kan. Capital budgeting decision, capital structure decision, and working capital management. Apa itu capital budgeting? Capital budgeting itu maksudnya itu investasi apa sih yang harus diambil oleh perusahaan? Tadi kan juga udah dijelasin ya. Kita itu invest apa sih yang perlu kita mikirin itu dulu. Paling pertama kita itu yang pikirkan kita investasi apa gitu. Contohnya itu antara obligasi dan saham itu perusahaan memilih apa? Apakah milih obligasi, apa milih saham? Kita nerbitin mana sih yang lebih bagus? Contoh katakanlah bagusan obligasi karena perusahaan ini baru berkembang, baru perusahaan startup gitu. Maka butuh kepastian tingkat risiko yang rendah. Nah, karena obligasi ini kan risikonya rendah ya kalau obligasi. Jadi perusahaan startup ini yang baru terbangun ini memilih obligasi daripada nerbitin saham. Karena biar resikonya itu rendah dan biar cepat berkembang gitu. Itu contoh capital budgeting decision. Nah, aku udah tulis poin-poin pentingnya. Contoh investasi apa yang harus diambil oleh perusahaan, capital budgeting decision. Terus yang kedua itu bagaimana perusahaan meningkatkan uang untuk mendanai investasi atau capital structure. Jadi capital structure decision itu maksudnya ya itu tadi, bagaimana perusahaan itu ningkatin uang untuk mendanai investasi, raise money. Jadi ya contohnya itu seperti perusahaan startup itu tadi,
memilih nerbitin obligasi untuk membiayai pengembangan produk barunya. Beda ya kalau kita milih sama udah gunain obligasi. Kalau yang nomor 1 ini tadi kan milih ya, capital budgeting decision, itu milih. Kita itu milih apa ya yang paling cocok nih buat perusahaan. Kalau yang nomor 2, itu tuh lebih ke strukturnya. Lebih ke cara pengolahan obligasinya. Kan kita udah milih nih obligasi. Nah, itu tuh digunain untuk membiayai pengembangan produk barunya. Nah, yang ketiga, tiga itu adalah working capital management atau bagaimana cara terbaik perusahaan dalam mengelola arus kasnya. Jadi kan tadi udah dijelasin nih, kalau profit belum tentu kasnya kas masuknya lebih besar dari kas keluar. Bener Bintang tadi udah dijelasin kalau kita perusahaan itu untung profit katakanlah, belum tentu kas itu lebih tinggi karena ada akun receivable gitu-gitu kan. Ternyata akun receivable-nya tinggi nih, cashnya cuma dikit. Ternyata terus COGS kita itu tinggi. Otomatis kan cash keluar kita justru lebih luas, lebih besar kan daripada cash masuk. Jadi itu yang masuk ke dalam working capital management. Bagaimana kita dapetin cash yang lebih banyak. Karena cash itu tadi ya struktur utama perusahaan, dapetin cash. Mau nggak mau itu cash itu harus masuk ke kas negara. Maksudnya cash ke kas perusahaan. Gitu. Terus yang kedua, sebutkan 5 prinsip of finance. Tadi kan udah jelasin juga ya. Jadi aku nggak terlalu panjang lebar lagi ke 5 prinsip. Yang intinya itu money has a time value. There is a risk return trade-off. Terus cash flow are the source of value. Ada market price reflect information. Dan individual respond to incentive. Ini tadi udah dijelasin sama temanku Bintang. Jadi ada 5 prinsip ini. Penjelasannya tadi kan udah penjabaran full ya di PPT. Jadi aku nggak terlalu lebar. Terus yang ketiga nih, ini lebih ke logika ya. Jadi menurut teman-teman ini, apa insentif bagi manajer keuangan yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika? Jadi kita harus lihat soalnya, ini banyak yang kejebak teman-teman. Kejebaknya di mana? Kejebaknya itu dikira soalnya itu bagaimana caranya manajer keuangan itu bekerja sesuai dengan etika. Padahal yang dimintanya itu insentif. Apa sih insentifnya? Kalau misal manajer keuangan itu bagus ngejalanin bisnis, itu apa insentifnya? Bukan manajer keuangan itu bagaimana cara ngelola bisnis dengan sesuai etika. Gitu. Jadi perhatikan struktur pertanyaan ya. Jadi teman-temanku itu banyak yang kejebak di situ. Ngiranya itu bagaimana manajer keuangan itu menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika. Padahal yang diminta itu apa insentifnya. Nah, jadi insentifnya itu bisa berupa bonus gaji, gaji yang dibayar lebih cepat. Itu gunanya buat apa sih? Agar kompensasi yang berkaitan langsung dengan motivasi. Nah, biar termotivasi gitu manajer keuangan itu. Dengan tujuan meningkatkan motivasi manajer keuangan dalam perusahaan dan ketika menjalankan tugas sesuai etika, maka insentif berupa bonus gaji atau gaji dibayar oleh lebih cepat itu reward tersebut itu guna membangkitkan motivasi sehingga kinerja perusahaan itu lebih baik gitu. Nah, makanya ada insentif kalau kita itu sebenarnya kinerja kita bagus, biasanya ya di dunia kerja itu kita pasti dapat bonus, dapat reward lebih. Katakanlah kita itu gajinya hanya 1 juta ya sebulan. Tapi kalau kita itu udah niat banget kerja, kinerja kita bagus, kita itu membuat profit perusahaan itu naik drastis dengan cara konsep-konsep kita, strategi-strategi kita itu dapat bonus gitu dari untung itu. Nah, bonus itulah yang membuat kita termotivasi untuk kerja lebih baik lagi. Gitu. Nah, yang terakhir ini sebutkan 3 pemain di pasar keuangan dan gambarkan hubungan hubungan ketiganya serta jelaskan peran masing-masing dan dalam konteks Indonesia berikan contoh ketiga pemain tersebut. Oke, jadi kan tadi udah aku jelasin ya tentang ini tadi. Ini tuh maksudnya borrower pinjam ke saver. Kan borrower pinjam ke saver ya. Nah, terus borrower itu pada saat ngebayar, dia itu ngebayar ke bank. Bank ini sebagai perantara. Yang tadi udah aku jelasin. Dalam konteks Indonesia gimana? Contohnya nih, dalam konteks Indonesia peminjamnya itu aku. Terus aku itu minjem uang di bank. Terus savernya Bintang. Bintang itu yang nabung di bank, investornya. Institusinya siapa? Institusinya itu Bank ABC katakanlah. Bank ABC sebagai institusi. Nah, saat saat Bintang nabung di bank ABC, maka uangnya Bintang itu sudah masuk ke financial marketplace. Uangnya Bintang ini udah masuk ke sini. Kalau dia nabung kan, dia udah masuk ke sini. Financing obtain, udah masuk ke dalam financial marketplace. Nah, kalau udah masuk ke situ, contoh katakanlah uangnya itu yang ditabung itu 100.000.
Nah, terus aku minjem di Bank ABC ini 100.000 juga. Berarti kan aku sama aja kayak pakai uangnya Bintang ya, ya kan? Terus setelah jatuh tempo, ternyata aku jatuh temponya 1 tahun. Ya selama 1 tahun itu aku ngebayar lagi ke bank sebagai perantara sekaligus bunganya. Katakanlah jadi 101.000. Aku ngebayar 101.000. Nah, terus Bintang nih kaget loh, kok aku dapat jadi 100.500. Padahal itu aku cuma nabung 100.000. Ya uangmu itu sebelumnya itu udah, karena uang Bintang nih sebelumnya itu udah dipakai sama si aku. Aku ini udah make. Jadi aku yang make sehingga uangnya Bintang ini jadi lebih tinggi. Dia itu sebagai saver. Itulah enaknya kalau dia itu jadi saver. Gitu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman terkait chapter 1 dan 2. Nanti aku dan Bintang mungkin akan bisa bantu. Gitu. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau ada pertanyaan bisa chat atau langsung open mic ya. Tadi soal-soalnya mungkin aku nanti akan kirim ke grup Mankyu sekaligus materi dari Bintang dan materi dari aku tadi. Gitu.